Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas 5 kisah tentang orang-orang yang rajin mengamalkan solawat di dalam kehidupannya sehingga merasakan keutamaan solawat yang luar biasa. Bagaimana kisahnya mereka? Ayo kita bahas. Kisah pertama, yaitu kisah seorang pemabuk yang ditinggikan derajatnya akibat membaca solawat. Kisah ini pernah diceritakan oleh seorang ulama besar yaitu Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Pada suatu hari hiduplah seorang ulama yang bertetangga dengan seorang lelaki pemabuk. Dan tingkat mabuk lelaki itu sangat di luar batas kewajaran. Bahkan si lelaki pemabuk tersebut tidak bisa membedakan hari sekarang, besok dan juga kemarin karena lelaki itu selalu hanyut dalam minuman keras. Ulama itu pun selalu memberikan nasihat kepadanya. Bahkan hingga berulang-ulang namun pemabuk itu masih saja terus melakukan kebiasaan buruknya. Untuk mabuk-mabukan bahkan hingga ia meninggal dunia. Namun yang sangat menakjubkan ketika pemabuk itu meninggal dunia, ulama itu pun bermimpi bertemu dengan pemabuk itu. Ia melihat bahwa lelaki itu berada pada tempat yang sangat mulia. Dan lelaki itu memakai perhiasan berwarna hijau yang merupakan lambang kebesaran dan kemegahan surga. Lalu ulama itu pun sangat kehilangan karena mengapa tetangganya itu yang merupakan seorang pemabuk kelas berat mendapatkan kedudukan yang sangat mulia. Kemudian ulama itu pun bertanya kepada lelaki itu tentang mengapa ia bisa mendapatkan kemuliaan yang luar biasa seperti ini. Maka lelaki itu pun menceritakan tentang penyebab ia mendapatkan kenikmatan seperti itu. Bahwa pada suatu hari ia pergi menghadiri sebuah taklim kemudian ia mendengar orang alim berkata dalam ceramahnya, bahwa barang siapa yang bersalawat kepada Rasulullah dan mengeraskan suaranya maka surga wajib baginya. Lalu seluruh orang-orang di majelis termasuk si lelaki pemabuk itu bersalawat kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengeraskan suaranya. Sehingga dengan berkah membaca solawat kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua orang yang di majelis itu termasuk si lelaki pemabuk tersebut. Adapun hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini, bahwa mari kita memperbanyak solawat kepada Rasulullah sebesar apapun dosa yang telah kita lakukan dan jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Maha Pengampun dan ampunan Allah sangatlah luas. Kemudian kisah kedua, yaitu kisah orang soleh yang sempat berhenti mengamalkan solawat kepada Nabi. Kisah ini terdapat dalam sebuah kitab karya Imam Ghazali. Pada suatu hari hiduplah seseorang yang cukup soleh dan selalu mengamalkan solawat dalam kehidupan hari-harinya. Bahkan ia sering bermimpi bertemu dengan Rasulullah dan ketika bermimpi bertemu dengan Rasulullah lelaki itu diperlakukan dengan hangat oleh Rasulullah. Namun pada suatu malam lelaki soleh itu bermimpi bertemu dengan Rasulullah tetapi kali ini sikap Rasulullah tidak seperti biasanya dan Rasulullah bersikap dingin kepadanya. Bahkan Rasulullah tidak menoleh dan tidak menyapanya. Kemudian lelaki soleh itu keheranan dan memberanikan diri untuk bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah engkau sedang marah kepadaku?" Tidak jawab Rasulullah. Lelaki pun bertanya lagi, "Lalu mengapa engkau tidak mau memandangku ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Karena aku tidak mengenalimu." Lelaki itu pun sangat kaget dan berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana mungkin engkau tidak mengenaliku padahal aku adalah umatmu dan aku pernah mendengar para ulama berkata, bahwa engkau lebih mengenal umatmu dibanding pengenalan seorang ibu terhadap anaknya." Kemudian Rasulullah berkata, "Mereka itu benar, hanya saja Anda tidak mengingatku melalui solawat. Sementara aku mengenali umatku tergantung pada seberapa banyak mereka membaca solawat kepadaku." Lalu lelaki soleh itu pun terbangun dari tidurnya, hatinya begitu sangat sedih terhadap apa yang ia alami dalam mimpi.
Tetapi ia menyadari bahwa sudah sekian bulan ia memang tidak membaca solawat kepada Rasulullah. Maka ia kemudian bertekad di dalam hatinya untuk selalu membaca solawat Nabi sebanyak 100 kali setiap hari. Lelaki itu pun kemudian membuktikan tekadnya, setiap hari ia selalu membaca solawat sebanyak 100 kali sehingga pada suatu malam ia kemudian mimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam mimpinya ia disapa dengan hangat oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata kepadanya, "Sekarang aku mengenalimu dan aku memberikan syafaatku untukmu." Masya Allah, semoga kisah ini bisa memberikan motivasi kepada kita untuk rajin bersalawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kisah ketiga yaitu kisah Imam Suben As-Sauri. Dan keutamaan solawat Nabi. Kisah berikut ini terdapat dalam sebuah kitab yang berjudul Kifayatul Aqiyah karya Sayyid Bakri bin Sayyid Muhammad Syata'an Dimyati. Seorang ulama besar bernama Imam Sufyan As-Sauri bercerita bahwa ketika sedang melakukan ibadah tawaf bersama ayahnya, ia melihat seseorang yang hanya duduk berdiam diri. Ia tidak ikut tawaf bersama orang-orang yang sedang tawaf. Tetapi uniknya orang itu hanya fokus membaca solawat Nabi dalam jumlah yang banyak. Kemudian Sufyan As-Sauri bertanya kepadanya, "Wahai Tuan, Anda telah meninggalkan tasbih dan tahlil, Tuhan hanya membaca solawat. Ada apa dengan Tuan?" Lelaki itu pun menjawab, "Anda ini siapa?" "Semoga Allah selalu memberikanmu kesehatan." "Saya Sufyan As-Sauri," jawab ulama besar itu. Dan lelaki itu pun berkata lagi, "Sekiranya kau tidak gaib di tengah orang hari ini, niscaya ku kabarkan tentang diriku dan kubuka rahasiaku." Lalu Sufyan As-Sauri meninggalkan lelaki tersebut. Ia dan ayahnya kemudian melanjutkan aktivitas ibadah haji. Keduanya terus perampokan rangkaian ibadah haji hingga sampai pada suatu tempat ayahnya jatuh sakit dan kesehatannya menurun drastis. Untuk mengobati ayahnya yang sudah tua, ia duduk di sisi kepala ayahnya. Tetapi ayahnya tidak tertolong, ayahnya meninggal dunia dan betapa sedihnya Sufyan As-Sauri ketika melihat wajah ayahnya menghitam. Ketika wafat, Sufyan As-Sauri pun berkata, "Innalillahi wa inna ilaihi rojiun." Ayahku telah wafat dan wajahnya menghitam. Ia kemudian menarik ke atas kain yang dikenakan ayahnya, sehingga kain tersebut menutupi wajah ayahnya. Lalu Sufyan As-Sauri merasakan ngantuk yang luar biasa. Ia pun tertidur, maka ia bermimpi melihat seorang lelaki yang sangat tampan, berpakaian sangat bersih dan beraroma sangat harum. Laki-laki itu melangkah mendekati ayah Sufyan As-Sauri yang tengah disemayamkan. Sebelum dimakamkan, ia membuka kain yang menutupi wajah almarhum ayahnya dan kemudian mengusapnya. Seketika wajah almarhum yang menghitam berubah kembali menjadi putih cerah. Ketika hendak meninggalkan persemayaman almarhum, Sufyan As-Sauri memegang ujung baju pria tersebut dan berkata, "Tuan, ini siapa? Semoga Allah memberikan rahmatnya kepadamu. Allah telah mengaruniakan anugerahnya kepada ayahku melalui tangan Anda." Kemudian kita tempat itu berkata, "Aku Muhammad bin Abdullah sahibul Quran. Ayahmu termasuk orang yang melewati batas terhadap dirinya, akan tetapi ia adalah orang yang banyak membaca solawat kepadaku, maka ketika ia kesulitan dan tersiksa di alam kubur, kemudian ia meminta tolong kepadaku dan aku adalah penolong orang-orang yang banyak membaca solawat kepadaku." Kemudian ulama besar itu pun terbangun dari tidurnya dan mendapati wajah ayahnya yang berubah kembali menjadi putih berkat cepat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah keempat yaitu kisah tragis dari orang yang membenci solawat. Pada suatu hari hiduplah seorang ulama besar yang bernama Abdullah bin Mubarak. Ia sangat mencintai Rasulullah dan selalu mengirimkan banyak solawat kepada beliau.
Setiap nafas yang dihembuskan tidak pernah lepas dari menyebut nama sang kekasih baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan mulutnya selalu bertasbih membaca sholawat. Namun pada suatu ketika seseorang datang kepadanya. Orang itu sangat membenci bacaan sholawat yang terus didengungkan oleh Abdullah bin Mubarak. Kemudian ia mengeluarkan senjata tajam yang ia bawa. Lalu mendarat tidak Abdullah dan memotongnya. Jadi Abdullah pun terpotong dan tergeletak di atas tanah. Abdullah merintih kesakitan dan orang jahat itu pun pergi meninggalkan Abdullah dan juga merasa bangga dan gembira. Karena ia tak akan lagi mendengar lantunan sholawat yang mengganggunya. Akan tetapi para malaikat tidak tinggal diam. Peristiwa kejam itu ditulis oleh mereka karena pada suatu saat pada waktu yang tak disangka-sangkanya kelak laknat Allah akan dihujamkan kepadanya. Sesuai kejadian kejam itu kemudian dengan kondisi lidahnya yang terpotong Abdul tidak bisa lagi membaca sholawat dengan baik. Ia pun berkeluh kesah kepada Rasulullah. Mendengar keluh kesahnya itu maka Rasulullah hadir dalam mimpi Abdullah. Lalu Rasulullah mendengar tentang kejadian mengerikan yang dialami oleh Abdullah bin Mubarak. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pertolongan Rasulullah lidah Abdullah bin Mubarak pun tersambung kembali seperti sedia kala. Ia pun merasa sangat bersyukur dan bahagia lalu orang yang telah memotong lidah Abdullah dan juga membenci sholawat Nabi langsung mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sang anak yang tak tega melihat penderitaan ayahnya berulang kali datang mohon maaf kepada Abdullah atas kejadian yang dilakukan ayahnya. Ia memohon agar Abdullah memaafkan ayahnya dan anak itu berjanji bahwa jika Abdullah memaafkan ayahnya, maka ia akan menembus dengan bacaan sholawat sepanjang hidupnya. Maka Abdullah bin Mubarak yang penuh belas kasihan menerima permohonannya dan memaafkan ayahnya. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang membujuk sholawat itu pun sembuh seperti semula dan sang anak pun membuktikan janjinya. Ia terus membaca sholawat kepada Rasulullah di sepanjang hidupnya. Padahal dulunya ia adalah anak dari orang yang sangat membenci sholawat Rasulullah. Kisah kelima yaitu kisah seorang nelayan yang sangat rajin membaca sholawat. Dikisahkan pada suatu hari hiduplah seorang nelayan yang sangat rajin bersalawat kepada Rasulullah. Namun sholawat yang ia baca kurang tepat karena mungkin ia teringat dengan ayat Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 56 yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman bersalawatlah kamu kepada Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Jadi nelayan itu pun bersalawat dengan mengucapkan sallallahu alaihi wasallam dan bacaan sholawat tersebut ia baca selama berpuluh-puluh tahun dengan ribuan kali setiap harinya. Lalu pada suatu ketika nelayan tersebut sedang sibuk merajut jalannya yang robek dan kusut di pinggir pantai. Ia pun sambil asik bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu tiba-tiba datanglah rombongan ustadz yang akan menaiki sebuah kapal dan akan menyeberang ke seberang pulau. Rombongan tersebut mendengar nelayan itu bersolawat namun keliru. Lalu salah seorang ustadz menegur nelayan itu pun berkata, "Wahai Pak nelayan, solawat yang kau baca itu keliru, bukan solu tetapi yang benar adalah soli." Maka mendengar hal itu nelayan itu pun tersenyum dan berterima kasih kepada ustadz itu. Karena telah menasehatinya kemudian rombongan ustadz itu pun pergi dengan perahu besar yang ditumpanginya. Namun apa yang terjadi beberapa saat setelah rombongan ustadz itu pergi nelayan itu lupa dengan apa yang ustazah katakan kepadanya tadi. Ia berpikir yang benar solo atau solia maka ia pun langsung mengejar ustadz tadi yang sudah berada di lautan. Lepas sambil berteriak-teriak memanggil-manggil sang ustadz. "Ustadz yang benar so saya lupa ustadz.
Lalu ustadz itu pun tercengang melihat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kedahsyatan solawat yang diberikan kepada yang mengamalkannya. Karena ia melihat nelayan itu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu berjalan di atas air di lautan. Kemudian ustadz itu pun berkata, "Wahai Pak nelayan, buat engkau mau solo atau sali bebas Pak. Karena makam engkau jauh lebih tinggi dari kami semua dan maafkan kata-kata kami jika ada yang salah Pak." Masya Allah, itulah kumpulan kisah-kisah dari orang-orang yang rajin mengamalkan solawat dalam kehidupannya sehari-hari. Mereka mendapatkan keutamaan yang luar biasa dan keberkahan yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kisah-kisah ini bisa semakin memberikan motivasi kepada kita semua. Jika ada salah kata, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.